Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang izhar halqi, hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama yaitu izhar halqi. Apa izhar halqi itu? Izhar artinya jelas, halqi artinya tenggorokan. Mari kita simak bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, ada huruf hamzah, ada ha, ada ain, ada ha, ada ghain, ada kha, maka kita namakan dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas, suara dari nun mati atau tanwin itu dibaca jelas dengan huruf n. Contoh di sini bisalamin, minnya itu jelas, ini maksudnya izhar. Min jelas, kemudian tidak berdengung, artinya tidak panjang. Bisalamin aminin. Di sini contohnya adalah tanwin bertemu dengan hamzah. Memang hamzah itu kadang-kadang tertulis sebagai alif, tetapi alif yang berharokat itu disebut dengan hamzah. Min istabarak. Oleh karena itu huruf-huruf halqi itu bukan alif, tapi adalah hamzah. Hamzah, kemudian ha, kemudian ain, ha, ghain, kha. Contoh dari hamzah yaitu di sini bisalamin aminin. Ketika min itu tidak dibaca dengung, tapi jelas dan tidak panjang. Bisalamin aminin, tentunya tidak menghilangkan suara dari nun sebagai gunnah, artinya dia ada sedikit tidak ditekan. Bisalamin itu terlalu ditekan, tapi biasa saja. Bisalamin aminin, min aminin. Kemudian contoh dari nun mati, kalau ini tanwin, ini nun mati. Min istabarak. Ini contoh dari nun mati tapi dalam satu kata. Kalau ini lain kata, min dan istabarak ini di satu kata atau satu kalimat. Yan auna, ini apabila bertemu dengan hamzah. Huruf berikutnya yaitu huruf ha, huruf ha. Ini contohnya, tanwin bertemu dengan ha. Asihrun hadza. Di sini nun mati bertemu ha. Kalau tadi tanwin, ini nun mati. Anhadana, yanhauna, yanhauna. Kemudian huruf ain, syakiran alima, syakiran alima. Tanwin bertemu dengan ain. Ini ada alif tidak terpengaruh ya, karena alif ini fungsinya kalau waqaf. Syakira misalnya, tapi kalau terus alif ini dianggap tidak ada, sehingga ini adalah fathatain atau tanwin bertemu dengan ain. Syakiran alima. An ibadihi, an ibadatihi. An'amta, an'amta. Nun bertemu dengan ain, nun mati bertemu dengan ain. Suara nun mati itu jelas dan tidak didengungkan, tidak panjang. An'amta itu salah, yang betul an'amta. Kemudian huruf ha, ghaniyun halim. Faman hajjaka. Contoh yang satu kata ini tanhituna. Kemudian ghain, afuwan ghafura. Tanwin bertemu ghain, ini juga idhar. Nah, kadang-kadang untuk ghain ini banyak yang terkecoh, sepertinya ini dibaca samar ya, padahal ini harus jelas. Afuwan ghafur, padahal jelas afuwan.
huruf N-nya itu harus jelas, itu namanya idhar. Afuwan ghafura min ghairi su, min. Jadi cara bacanya tidak terlalu ditekan. Min ghairu bukan, tapi min ghairi su, min. Jadi sifat dari nunnya itu masih ada, sifat gunnahnya itu min ghairi su. Fasayun ghibu, yunnya itu harus jelas nunnya ya. Fasayun ghibuna. Kemudian huruf kha, yauma idzin khashi'ah wa in khiftum wal munkhaniqah. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit tentang makharijul huruf, yaitu tentang makhraj al-halqi, karena huruf-huruf idhar itu disebut huruf halqi. Halqi artinya tenggorokan. Maksudnya adalah makhraj atau tempat keluarnya huruf idhar itu ada di tenggorokan. Nah, ini dibagi tiga. Yang hamzah dan ha ini kita sebut dengan aqsal halqi. Aqsal halqi artinya dia makhrajnya itu di pangkal tenggorokan paling bawah ya, tenggorokan paling bawah. A, ha itu tempatnya atau tempat keluarnya itu di tenggorokan paling bawah atau pangkal ya, pangkal kerongkongan, pangkal rekungan, pangkal tenggorokan, itu bahasanya. Kemudian yang ain dan ha ini disebut dengan wasatul halqi. Wasatul halqi ya. Wasatul halqi itu artinya pertengahan tenggorokan. Ada di tengah-tengah. Aha, ha. Ini ada di pertengahan tenggorokan atau kerongkongan kita ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi aqsal halqi ada di pangkal, kemudian wasatul halqi ada di tengah-tengah, kemudian yang ada di ujung itu disebut adnal halqi, yaitu huruf ghain dan huruf kha. Jadi ada di atas ya, di ujung tenggorokan. Ini paling bawah, kemudian tengah, kemudian dua huruf ghain dan kha ini ada di ujung tenggorokan atau kita sebut dengan adnal halqi. Para pencinta Al-Quran yang berbahagia, itulah pembagian huruf-huruf halqi yang merupakan huruf izhar yang membacanya itu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqi ini, membacanya caranya adalah dibaca jelas, suara tanwin atau nunnya itu harus jelas, suara n, dan tidak berdengung atau tidak panjang. Itu cara membaca idhar halqi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.